한태야? 나 이렇게 발로 Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin di Jalangan Film. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya. Dalam video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Boys B2. Kita akan menyaksikan petualangan tiga sahabat yang bernama Seongjun, Hyuntae, dan Kim Bum yang menjalani kehidupan penuh tantangan sambil menjaga persahabatan mereka. Tanpa basa-basi, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan perkelahian seorang remaja bernama Seongjin. Ia berhasil dengan mudah mengalahkan lawannya. Ternyata Seongjin dihasut oleh seorang murid bernama Hisik agar preman-preman dari sekolah lain mencoba menyerang Seongjin yang dikenal handal dalam berkelahi. Akibat perkelahian itu, salah satu sahabat dekat Seongjin yang bernama Hyuntae mengalami perlakuan kasar dari Hisik yang marah. Hisik meminta Hyuntae untuk tidak sombong karena merasa memiliki sahabat yang hebat dalam berkelahi. 이들 뭐냐? 말하라고! Seongjin yang menyaksikan kejadian itu pun langsung merencanakan untuk membalas Hisik. Singkat cerita, Seongjin dan Hyuntae adalah sahabat sejak kecil. Meskipun mereka tidak bersekolah bersama, namun keakraban mereka sangatlah dekat. Sayangnya kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Seongjin adalah seorang remaja yang handal dalam berkelahi dan ditakuti oleh murid-murid lain. Sedangkan Hyuntae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya sangat lemah. Suatu hari setelah pulang sekolah, Seongjin dan Hyuntae menemukan sebuah kupon kontes tarung yang menjanjikan hadiah uang bagi pemenangnya. Namun Hyuntae yang tidak menyukai kekerasan segera meyakinkan Seongjin bahwa kupon itu hanyalah penipuan. Tidak lama kemudian, Seongjin melihat Hisik sedang berjalan bersama dengan seorang gadis. Hal ini membuat Seongjin merasa perlu untuk membalas perlakuan Hisik terhadap sahabatnya. 야, Hisik yang terkejut tidak berani melawan dan hanya pasrah menerima pukulan itu. Peristiwa ini membuat Hisik merasa benci dan ingin membalas Seongjin. Dia pun mencari seorang preman untuk menghajar Seongjin sebagai bentuk balas dendam. Selanjutnya, adegan menyoroti momen-momen kebersamaan antara Seongjin dan Hyuntae. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, baik saat menyantap mie ramen hingga diterima oleh keluarga mereka sebagai bagian dari keluarga. Akan tetapi, ketika Hyuntae hendak berkencan dengan kekasihnya, Seongjin merasa cemburu karena Hyuntae lebih mengutamakan pacarnya ketimbang Seongjin. Situasi ini terjadi lantaran Seongjin terkenal sebagai pribadi yang sulit didekati, dan hanya Hyuntae yang menjadi teman dekatnya yang selalu setia mendampingi. Akibat perasaan itu, terjadi perdebatan yang membuat Seongjin tersinggung dan akhirnya ia pergi seorang diri. Di sisi lain, Hyuntae bertemu dengan pacarnya. Namun kali ini ia merasa bersalah dan pikiran tentang Seongjin mengganggu konsentrasinya saat berkencan. Rasa bersalah ini mendorong Hyuntae untuk segera pulang dan menjemput Seongjin di tempat mereka biasa berkumpul. Seongjin merasa sangat kecewa dengan Hyuntae, ia pun juga mengabaikan telepon dari sahabatnya. Namun tak lama setelah itu, Hisik muncul dan menantang Seongjin untuk berhadapan dengannya. 오늘 꼭지점이 누군지 보여줄게. 여기! Di sini Hisik juga datang bersama dengan dua anak buahnya untuk membantu dalam rencana mengalahkan Seongjin. Seongjin terpaksa menghadapi Hisik dan dua anak buahnya seorang diri. Namun ternyata ini bukanlah tantangan yang sulit baginya. Menyaksikan kejadian ini, Big Boys bergegas untuk membantu menghajar Seongjin. Tetapi Yosep menghentikannya dan menyuruhnya untuk pulang karena ia merasa bahwa Seongjin adalah tanggung jawabnya. Dan sesuai dugaan, Yosep dan Seongjin pun bertarung 1 lawan 1. Pertarungan antara Yosep dan Seongjin berlangsung sengit. Seongjin bahkan berhasil menangkis pukulan curang Yosep yang menggunakan batu. Sayangnya, tiba-tiba Big Boy muncul untuk menyelamatkan Yosep. Akhirnya, dimulailah pertarungan seru antara dirinya dengan Seongjin. Sementara itu, Hyuntae tiba di taman tetapi tidak menemukan Seongjin. Ia hanya melihat tasnya saja yang sudah ditinggalkan Seongjin.
Tak lama kemudian, Hyuntae secara tak sengaja menemukan Songjin di sebuah gedung terbengkalai yang sedang berkelahi dengan Big Boy. Akan tetapi pada saat itu Songjin sudah babak belur menghadapi Big Boy dan hampir tak berdaya. Di sisi lain, Hyuntae hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan sahabatnya dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Bahkan, Hisik juga mencari kesempatan untuk menghajar Songjin sendiri saat kondisi Songjin sedang lemah. Melihat sahabatnya yang hampir sekarat, Hyuntae hanya bisa menangis dan merasa kecewa pada dirinya karena ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Ketika Songjin mencoba menelpon Hyuntae untuk meminta bantuan, ia sengaja tak mengangkat telepon itu karena kecewa berat pada dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, hubungan persahabatan mereka semakin renggang. Songjin mulai menghindari pertemuan dengan sahabatnya dan tidak pernah mengangkat telepon. Bahkan ia tidak ingin mengobrol sedikit pun. Namun pertemuan mereka berdua ini menjadi awal dari hancurnya persahabatan mereka. Hyuntae mengucapkan kata perpisahan dan berjanji akan membuktikan suatu saat nanti. 보여준다고. 야, 전화 받아라! Beberapa hari kemudian, Hyuntae mendatangi sebuah tempat pergulatan, di mana ia ingin menantang seorang pegulat profesional. Hyuntae mengambil kupon yang ditemukan oleh Songjin sebelumnya dan bertaruh untuk menantang pegulat profesional itu. Di tempat itu ada seseorang bernama Kim Bum. Ia menjadi penyelenggara sekaligus pendamping pegulat profesional. Sebelum bertarung, Hyuntae diberikan peraturan. Jika menang, ia akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Tetapi jika kalah, ia harus merelakan uangnya dan Kim Bum akan mendapatkan 30% dari uang taruhan. Dalam pertarungan itu, Hyuntae menamakan dirinya sebagai Hyuntison. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Meskipun Hyuntae merasa ketakutan karena ini adalah pertarungan pertamanya, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk membuktikan diri dan mengembalikan persahabatan yang hampir hancur. Dengan bekal keberanian yang dimiliki, Hyuntae hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Rasa ketakutan membuatnya terpojokan. Namun tiba-tiba Hyuntae mengingat kejadian ketika Songjin dihajar. Dan hal ini membangkitkan semangatnya. Kemenangan itu membuat Hyuntae mendapatkan komisinya. Namun tujuannya bukanlah uang, melainkan mengasah kemampuan berkelahi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya juga mampu berkelahi seperti Songjin. Sesuai dengan janji terakhirnya, Hyuntae ingin membuktikan kepada Songjin bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi dan mampu melindungi sahabatnya ketika dalam masalah. Kim Bum yang melihat kemampuan Hyuntae mencoba untuk bekerja sama dengannya. Ia ingin menjadikan Hyuntae sebagai pendampingnya untuk mencari pegulat profesional lainnya. Hari demi hari, Hyuntae tekun menjalani perannya sebagai pegulat. Ia bahkan mengamati dan mempelajari pergerakan lawan setelah setiap pertandingan. Sementara itu, Songjin merasa ditinggalkan oleh Hyuntae dan mulai merasa geram. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka hancur akibat tindakan Hisik sebelumnya, sehingga ia ingin menghajar anak buah Hisik yang ia temui di jalan untuk meluapkan kekesalannya. Tindakan Songjin ini membuat Hisik mulai mencari keberadaan Songjin dengan mendatangi Hyuntae di kelasnya. Namun Hyuntae tidak tahu apa-apa dan hanya bisa diam. Ia tidak melawan sedikit pun. Ia sengaja menyembunyikan kemampuannya agar murid-murid lain tidak mengetahuinya. Karena ia tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, Hisik akhirnya meninggalkan Hyuntae. Suatu hari, Songjin memergoki seorang gadis di kelasnya yang sedang ingin menaruh sebuah surat di tasnya. Gadis itu bernama Hyeon. Namun, Hyeon mengelak dan mengatakan bahwa surat itu diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Songjin. Songjin yang merupakan pria peka dan kebetulan sedang membutuhkan teman, mengajak Hyeon untuk nongkrong bersama di malam hari. Hyeon sangat senang dengan ajakan itu, hingga ia sampai mabuk di malam indah itu bersama dengan Songjin. Di sisi lain, kisah Hyuntae mengambil arah yang berbeda. Ia terus mencari petarung-petarung hebat untuk mengasahkan kemampuannya. Kim Bum akhirnya menemukan seorang lawan tangguh dengan harga yang cukup tinggi. Menurut rumor, lawan tersebut tak pernah dikalahkan. Dan Kim Bum menduga bahwa lawan itu menggunakan obat-obatan terlarang. Seperti yang sudah diperkirakan, lawan meremehkan Hyuntae karena penampilan fisiknya yang tampak kurang meyakinkan. Namun Kim Bum tetap percaya bahwa Hyuntae mampu mengalahkan lawannya.
Pada awal pertarungan, Hyuntae merasa terdesak oleh serangan-serangan yang diterimanya dari lawannya. Melihat situasi ini, Kim Bum berniat menghentikan pertarungan. Namun secara mengejutkan, Hyuntae mengembalikan keadaan dengan serangan kaki yang membuat posisinya lebih menguntungkan. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan dan amarahnya untuk menghabisi lawannya. Kejadian ini membuat Kim Bum dan teman-temannya terkejut dengan keberhasilan Hyuntae yang mampu mengalahkan petarung yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Kemenangan Hyuntae tentu membuat Kim Bum senang karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak. Bahkan Kim Bum memberikan masa liburan kepada Hyuntae agar ia bisa menikmati uang yang ia peroleh selama ini. Namun Hyuntae tidak memikirkan hal itu karena tujuan utamanya adalah menjadi petarung terkuat. Saat ini, keinginan Hyuntae hanya ingin bertarung dengan Sungjo. Ia meminta Kim Bum mencari pertarungan kelompok, dan hal ini disetujui oleh Kingdom. Mereka akan menjadi pasangan bertarung. Partner bertarung Hyuntae adalah Kim Bum sendiri. Di sisi lain, hubungan Kyeon dan Songjin semakin dekat. Kyeon mengajak Songjin menonton bioskop, dan Songjin yang merasa kesepian menerima tawaran itu. Namun saat mereka menunggu bus untuk pergi ke bioskop, Songjin mendapat telepon dari Hyuntae yang ingin segera bertemu. Di sini, Songjin membatalkan nonton bersama Kyeon dan memilih menemui Hyuntae di toko game. 안 땡겨볼까? 나 갈 거야. Namun pertemuan mereka tidak sesuai dengan harapan Songjin karena Hyuntae cuek dengan kedatangannya dan hanya mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepada Songjin. Hyuntae juga menolak pergi makan dan bermain game bersama. Songjin merasa kesal dan menganggap Hyuntae telah berubah. Ia mengira ia dijauhi karena ia kalah berkelahi dengan Hisik sebelumnya. Songjin beranggapan bahwa Hyuntae tidak mau berteman lagi karena menganggapnya lemah dan tidak bisa melindungi Hyuntae dengan orang-orang jahat. Kesalahpahaman ini membuat Songjin bergabung dengan Hisik dan berniat balas dendam agar diakui lagi sebagai teman Hyuntae. Pada malam hari, Hyuntae dan Kim Bum melanjutkan pertarungan mereka, di mana mereka menjadi pasangan dalam pertarungan berkelompok. Awalnya, orang-orang meragukan kemampuan Kim Bum. 아니 네가 끼면 안 되지. 누구 장사 말아먹을 일 있냐. 야, 선수들 개런티 얼마야? 투당 20. 더블로 쳐줄게. 80. Tetapi ternyata mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang diberikan Kim Bum sebelumnya. Di sisi lain, Yosep mendatangi Hisik untuk meminta bantuan pinjaman uang. Tetapi Hisik menolak dengan alasan bahwa ia masih seorang pelajar yang tidak memiliki uang. Namun setelah Yosep pergi, Sojun datang dengan amarah yang meluap-luap dan menghajar Hisik habis-habisan. Kejadian ini membuat Hisik berubah pikiran dan menelpon kembali Yosep untuk meminta bantuan. 줄게 어떻게든 줄게 형. 나 부탁하는 하자. Keesokan harinya, Hisik berniat untuk menghajar sahabat Seojin yaitu Hyuntae. Namun salah satu temannya mengatakan bahwa Seonjin tidak lagi berhubungan dengan Hyuntae. Sehingga Hisik mencari sasaran lain yang menjadi teman dekat Seojin. Ternyata ancaman yang diberikan oleh Hisik adalah memukuli Seon. Benar saja, ketika Sojin ingin pergi menonton bersama Hyeon, tiba-tiba Hyeon datang dengan wajah yang babak belur. Melihat orang terdekatnya menjadi korban, Sojin dan Hisik menetapkan tanggal dan tempat untuk bertarung kembali. Mendengar hal itu, Hyuntae juga menemui Seonjin untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan sesuatu. 내일 희식이 만난다며. 네가 신경 쓸 일 아니야. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Pada hari pertemuan Seonjin dengan Hisik, suasana tegang menyelimuti lokasi. Seperti biasa, Hisik datang bersama dengan anak buahnya dari Big Boy. Seharusnya Yosep juga hadir, tetapi ia mengalami masalah dengan bosnya di kantor sehingga tidak bisa datang dan diwakili oleh Big Boy saja. Dalam pertarungan itu, Seonjin tidak ingin berkelahi dengan Hisik, melainkan memohon agar Hisik hanya menghajar dirinya saja, asalkan tidak ada perseteruan lagi di antara mereka dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekat dengan Seonjin. Namun Hisik tidak menuruti permintaan Seonjin dan tetap melancarkan pukulan demi pukulan kepada Seonjin. Yosep yang baru datang merasa kaget melihat kekalahan Seonjin. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hyuntae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Seonjin pakai ketika menyelamatkan Hyuntae. 시간 왜 속인 거냐?
Awalnya, kedatangan Hyun Tae ini disambut dengan hujatan oleh Hee-sik dan teman-temannya. Namun tanpa basa-basi, Hyun Tae langsung menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan Hee-sik dan anak buahnya, kini Hyun Tae akan melawan Yosef. Tentu saja, ini pertarungan yang mudah bagi Hyun Tae karena ia sudah berlatih dengan pegulat profesional. Namun ketika Yosef mulai terpojok, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dari sinilah pertarungan sengit antara Hyun Tae dan Big Boy pun dimulai. Hyun Tae kesulitan melawan Big Boy karena memang Big Boy adalah mantan pegulat jalanan yang tangguh. Sementara itu, Hyun Tae mulai terpojok oleh Yosef. Kim Bum berusaha menolong Hyun Tae. Namun sayangnya, Big Boy datang untuk membantu Yosef dan membanting Kim Bum hingga sendi tangannya patah. Kim Bum pun hanya bisa terdiam sambil dihajar oleh Big Boy. Pertarungan kini hanya tinggal antara Hyun Tae yang lemas dan Big Boy yang tak kenal ampun. Hyun Tae hanya bisa pasrah saat dihajar habis-habisan oleh Big Boy. Seonjeon yang melihat temannya dihajar, mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dan berusaha menghentikan perkelahian itu. Nah, dari sinilah Seonjeon menyadari bahwa sebenarnya Hyun Tae melakukan pertarungan demi menjadi lebih hebat agar bisa bertarung dengan Seonjeon. Kejadian terakhir, di mana Hyun Tae tidak bisa menyelamatkan Seonjeon dari Big Boy, membuat Hyun Tae merasa bersalah dan ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berkelahi tanpa bergantung pada Seonjeon. 그만 좀 해, 이 씨발. 가자. Setelah menghadapi begitu banyak cobaan dan konflik, hubungan mereka pun akhirnya kembali erat. Seonjeon, Hyun Tae dan Kim Bum kembali menjadi sahabat baik seperti dulu. Mereka saling memaafkan dan menyadari pentingnya persahabatan mereka. Dalam perjalanan ini, Seonjeon, Hyun Tae dan Kim Bum telah membuktikan bahwa persahabatan mereka tidak hanya sebatas kata-kata. Dan film pun tamat.